Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama, warahmatullahi. terima kasih kepada narasumber dan juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya selalu kalau ada percakapan seperti ini mencoba melihat gambar besar dari persoalan dan menstruktur apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa kita sampai pada kesimpulan mengeluhkan sistem dan juga ingin sekali ada perombakan ya atau perubahan gitu. Nah, karena kadang-kadang kita masuk di tengah atau masuk di ujung, kita jadi tidak tahu sebenarnya yang terjadi ini apa gitu. Jadi misalnya Babe Haikal itu orang yang bersentuhan dengan publik itu kadang-kadang apa namanya exhausted atau apa istilahnya itu. Jadi penat dia oleh begitu banyak keluhan gitu. Memang sebagai intelektual atau cendekiawan itu kita tidak boleh terlalu jauh di awan-awan gitu, melupakan apa yang terjadi di tingkat bawah. Tapi juga kalau kita terjun di tingkat bawah, kita juga tidak boleh dijebak oleh apa namanya kegelisahan umum atau kegalauan kolektif. Nah makanya saya selalu ingin mencoba melacak sebenarnya ini apa sih yang terjadi kan begitu. Kan ini sebenarnya percakapan tentang bagaimana menjaga demokrasi. Kita ingat dulu ada perdebatan yang ramai gara-gara salah seorang calon presiden ini membaca buku dan difoto How Democracy Die kan. Itu apa namanya Stephen Levitt, itu guru besar Harvard itu yang ramai disorot oleh orang. Nah sebenarnya ini kan tentang kecemasan umum bahwa demokrasi sedang mengalami penurunan apa namanya kualitasnya. Indeks demokrasi kita memang turun dan diakui. Bahkan setahu saya presiden juga berkali-kali itu marah dengan turunnya indeks demokrasi. Ya sehingga pernah dalam satu pertemuan ya saya Pak Anies ketemu dengan presiden itu menjelaskan kepada beliau kenapa indeks demokrasi itu jatuh. Sampai-sampai setelah itu kira-kira sepekan setelah itu dia berpidato marah-marah, dia minta itu undang-undang ITE dibatalkan aja kalau perlu gitu kan, dia bilang pernah itu. Iya, ya, ingat Cuman saya. ini memang ada problem lain ya, apa namanya lemahnya eksekusi dari keinginan presiden di tingkat para pembantunya ini gitu. Jadi memang ada keluhan terhadap kapasitas demokrasi. Ya, dan saya kira kita di Partai Gelora memang sejak awal mengidentifikasi ini akan menjadi persoalan dan memang tentu ini akan menjadi gelombang begitu. Teorinya banyak lah, Pak Anies punya teori tentang shifting peradaban, saya suka bercerita tentang apa namanya jam tubuh bangsa Indonesia 20 tahunan dan sebagainya itu. Tapi pada intinya memang kita mengeluhkan lemahnya kualitas demokrasi. Dan kalau kita bertanya tentang bagaimana demokrasi itu mati, ya kira-kira kalau kita baca buku-buku terakhir yang ditulis oleh ilmuwan itu, kan kira-kira yang memang hilang pada tataran awal itu adalah cita rasa tentang demokrasi. Jadi memang ada hilangnya cita rasa, mulai hilangnya cita rasa. Kita sendiri sudah nggak tahu yang disebut demokrasi itu seperti apa gitu. Nah hilangnya itu bukan cuma pada elit politik ya, tapi juga hilang di kampus gitu. Tadi dikeluhkan juga hilang di media gitu. Dan kita pernah mengindikasikan bahwa di tiga institusi ini memang hilang ketiga-tiganya gitu. Para politisi kita sebenarnya sudah tidak terlalu mengerti juga demokrasi itu apa namanya hilang begitu. Kemudian di kampus kita tahu lama, saya cerita waktu saya menjadi wakil ketua DPR yang mengawasi sektor pendidikan pernah dilarang masuk kampus ya. Sesuatu yang sebenarnya lucu betul itu hanya karena katanya saya suka berbicara keras tentang pemerintah. Dalam tugas saya sebagai anggota DPR dan pimpinan DPR itu dianggap tidak layak masuk kampus karena mungkin itu mengancam para pejabat kampus, dan kita nggak punya sistem proteksi terhadap kebebasan berpikir di dalam kampus, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik gitu. Nah
Itu kan sekali lagi matinya demokrasi di kampus. Di media kita tahu bagaimana transaksi media itu mengarah kepada, apalagi setelah adanya arus sosial media ini kan, tadinya kita berharap media mainstream itu akan stick pada meluruskan kekeliruan percakapan di sosial media. Tapi alih-alih kemudian dia dengan redakturnya dan sebagainya itu melakukan itu, tapi malah mengikuti. Adu cepat dengan media sosial, adu kontroversial dengan media sosial. Ini yang kita sayangkan juga. Nah, jadi ini memang ada problem. Nah, makanya kalau kita tinjau dua ini, ketika nanti masuk kepada threshold ini, kira-kira memang dua yang harus dibenahi. Demokrasi itu kan punya dua sisi yang sangat kasar lah. Kalau kita berbicara kasar, ekstrim maksudnya perbedaannya. Sisi pertama itu demokrasi itu bicara tentang nilai-nilai ideal. Equality before the law, transparansi, tirani mayoritas, hak-hak minoritas dalam mayoritas. Dan seterusnya lah ya, nilai-nilai besar dalam demokrasi. Kebebasan berpendapat dan seterusnya itu. Tapi di sisi lain ini demokrasi ini ada satu yang kasar sifatnya. Yaitu nyoblos itu. Kan ini peristiwa yang paling kasar dalam demokrasi. Kita di sana bicara sesuatu voting yang luar biasa. Ini cuma nusuk paku. Pemilu ya Bang ya? Pemilu itu sangat penting dalam demokrasi. Dua hal yang sangat kasar. Nah, kita mungkin sudah agak sulit berbicara tentang mengadvokasi tadi hilangnya cita rasa demokrasi itu sendiri, karena di dalam kabinet, di lembaga parlemen, di partai politik kita lihat betul itu. Ya, kalau nanti bicara reformasi politik saya bisa ceritakan bagaimana matinya esensi demokrasi dalam partai politik. Partai politik tidak lagi menjadi organisasi intelektual, mereka itu menjadi power trader dan power dealer gitu. Tiap hari itu kerjaannya itu exchange kekuasaan saja di antara mereka itu. Tetapi ide-idenya sudah mulai hilang. Ide-ide hanya gincu dan pelengkap saja. Tapi pada dasarnya yang ideal itu hilang. Nanti kita bicara juga tentang calon presiden ini yang bukan ide lagi yang dijual, menawarkan bahwa saya punya uang dan saya punya bohir, kan kira-kira begitu yang sekarang terjadi. Nah, sekarang ada yang harus diselamatkan, ya, yang Bung Refli dan kawan-kawan lakukan ini, saya kira juga penting gitu loh. Menyadarkan bangsa kita, tadi Bung Burhan saya kira luar biasa observasinya itu sangat komprehensif, menyadarkan bahwa ini sudah ada yang salah, yang kalau ini besok salah di 2024, kesalahan ini mungkin tidak bisa menolong bangsa kita lagi. Karena akumulasi dari kecemasan dan kekecewaannya itu sudah luar biasa. Selain konflik terbuka dan perasaan bahwa ini ada yang salah, tadi yang disebut Pak Anies. Bagaimana ada pemilu terasosiasi dengan matinya hampir 1.000 petugas gitu. Nggak ada di dunia ini pemilu menyebabkan kematian. Ribuan gitu, hampir 1.000 orang. Nggak ada yang begini, tapi dibela lah gitu. Oh, ini kan memang begini, ada kecapean dan sebagainya. Let's stop. Gimana masa orang mati banyak kita anggap biasa-biasa saja. Nah, itu yang besok di 2024 itu mesti kita advokasi sekarang. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Refli dan kawan-kawan itu memang harus diberikan argumen dan diperkuat argumennya. Disadarkan kepada publik bahwa salah. Konstitusi kita tidak mengenal threshold yang seperti dimaksudkan ini. Bahkan keputusan Mahkamah Agung waktu memenangkan Rahma, almarhum Ibu Rahma, waktu menggugat keputusan KPU yang memenangkan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, lalu Mahkamah Agung mengatakan surat KPU dibatalkan karena pada dasarnya pada putaran pertama itu orang harus menang 50% di popular vote, tapi juga menang lebih dari 50% atau 20% suara pada seluruh daerah electoral vote yang berbasis provinsi. Benar. Gitu loh. Yang pernah dilakukan oleh Pak SBY sebenarnya, meskipun kandidatnya banyak atau 4 atau 5 waktu itu, Pak SBY, Pak Budiono itu menang 1 putaran gitu loh. Dan itu nggak digugat, tapi ini digugat. Masalahnya karena dipaksa harus 2 orang, ya kan, ujuk-ujuk pada putaran pertama dan putaran terakhir tentunya, akhirnya tidak bisa mencapai threshold elektoralnya gitu. Banyak hal sebenarnya yang harus dibicarakan, ya. Dia tidak saja ini saja, tetapi konsolidasi politik secara umum harus dibincangkan. Tapi agenda terdekat kita adalah
membantu Bung Refli dan kawan-kawan menyuarakan bahwa tidak ada threshold yang disebut parliamentary threshold. Kalau kita analisis lebih jauh, efeknya banyak gitu. Kita ini bangsa besar, masa ujuk-ujuk tiba-tiba dimusyawarahkan oleh segelintir orang, tiba-tiba keluar 2 nama dan kita terpaksa melakukan nama itu tanpa proses seleksi. Orang Papua ingin berdebat dengan calon presiden. Bagaimana nasib Papua masa depan? Universitas Chandrawasih ingin menyiapkan panggung bagi mereka. Orang Aceh di Siak Kuala sana ingin menyiapkan panggung bagi capres ini. Jangan capres muter-muter di Menteng, di Jakarta ini. Muter-muter terus ingin memimpin republik. Padahal mereka tidak mengerti apa isu orang-orang di daerah yang begitu banyak. 17.000 pulau dan hampir 300 juta populasi Indonesia ini disederhanakan dengan cara seperti itu. Tentu memunculkan kegelisahan kolektif. Nah, saya kira ini yang harus diakhiri dengan tidak adanya threshold itu.